Penyakit usus buntu adalah peradangan pada usus buntu atau appendix, yaitu organ berbentuk kantong berukuran 5-10 cm yang tersambung ke usus besar. Kondisi ini umumnya ditandai dengan nyeri di perut bagian kanan bawah. Radang usus buntu paling sering menyerang kelompok usia 10-30 tahun. Meskipun demikian, usus buntu juga dapat dialami oleh anak-anak dan remaja. Penyakit atau peradangan pada usus buntu juga disebut sebagai appendicitis. Jika usus buntu dibiarkan dapat menjadi serius dan menyebabkan usus buntu pecah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri hebat yang bisa berakibat fatal bahkan kematian. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan obrolan berikut. Halo Dokter Irsyad. Halo. Apa kabar dok? Bu Ena, kabar baik. Iya, sehat dok ya? Sehat, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Dokter, terima kasih nih sebelumnya udah mau join sama podcast RSKIM. Sama-sama. Podcast ini sebenarnya tujuannya kita bicara tentang seputar kesehatan ya dok ya. Ya. Biar teman-teman sahabat Intan Medika di luar sana dapat informasi, dapat manfaatnya gitu ya dok ya. Ya, semoga aja kita bisa berbagi informasi. Ya, amin. Ya. Dokter Irsyad ini kan spesialis bedah umum. Bedah dok, ya, general surgeon. Betul. Nah, kalau misalnya bedah umum ini kan sebenarnya banyak ya dok lingkupnya penyakit yang bisa ditangani oleh bedah umum. Betul ya, sekali. Nah mungkin untuk saat ini, hari ini kita topik podcastnya tentang usus buntu nih dok. Boleh. Ya, karena kayaknya penyakit usus buntu ini banyak terjadi di masyarakat ya dok. Betul ya dok. Sering terjadi ya dok. Sering terjadi. Oke. Nah sebelum kita berbicara lebih dalam, mungkin dokter bisa cerita nih apa sih pengertian dari sakit usus buntu? Oke. Ya, silakan. Jadi pertama kali tentu ada organ ya. Organnya adalah usus buntu ya. Secara awam dibilang begitu. Appendix vermiforme ya kalau dari kedokteran. Ada organ yang melekat di usus besar bagian kanan. Kemudian organ tersebut mengalami peradangan oleh karena beberapa hal. Nah, karena mengalami peradangan, akhirnya organ tersebut mungkin perlu kita buang atau kita angkat agar tidak mempengaruhi organ-organ yang ada di sekitar lainnya, begitu. Ya, jadi konsepnya adalah suatu peradangan pada sebuah organ karena adanya sumbatan, infeksi atau tumor. Oke. Ya. Nah gejalanya itu seperti apa sih dok? Jadi maksudnya pada saat dia muncul sakit itu, yang bersangkutan tuh tahu, oh kayaknya aku kena usus buntu deh, sebelum dia ke dokter gitu. Betul. Jadi untuk usus buntu ini gejala di awal itu mirip dengan beberapa penyakit lain ya. Jadi di tahap awal mungkin saja pasien merasakan demam. Ya, mungkin saja pasien merasakan tidak selera makan. Bisa ada mual, muntah. Kemudian bisa jadi ada nyeri di sekitar pusar, perut tengah ya. Namun nanti sesuai perjalanan penyakit, nyeri itu akan berpindah dan menetap di kanan bawah. Oleh karena itu nyeri di kanan bawah memang perlu kita waspadai sebagai kemungkinan suatu appendicitis yang akut, begitu. Ya, pada kasus-kasus tertentu gejala-gejala tersebut bisa saja tidak muncul karena berbagai faktor. Bisa saja nanti pasiennya datang dengan diare, ya, atau pada kasus yang lebih lanjut nyeri seluruh perut karena usus buntunya sudah perforasi atau berlubang. Gitu. Jadi sudah nyebar kemana? Sudah menyebar di rongga abdomen ya. Jadi untuk setiap fase perkembangan penyakit itu gejalanya berbeda. Namun secara umum apabila ada nyeri di kanan bawah patut kita curigai sebagai suatu
radang usus buntu gitu. Meskipun belum pasti radang, iya belum pasti radang usus buntu. Oh jadi awalnya itu nggak langsung bilang sakit nyeri di bawah gitu enggak Tidak, ya? Makanya jadi bisa kemungkinan dia demam kayak tadi. Iya Jadi, demam, bisa jadi di awal-awal dia merasa tidak selera makan, anoreksia ya istilahnya. Kemudian mual, muntah, demam, terus nyerinya di perut tengah. Tapi kemudian dia akan berpindah. Ya, kalau secara gejala klasik dia akan berpindah ke sebelah kanan. Nah, gitu. Berarti butuh waktu untuk bisa sampai nyeri ke sebelah Betul, kanan itu ya dok betul ya. sekali. Okay. Jadi pada saat dicurigai mungkin ada gejala-gejala seperti itu, nah pasien kan nanti misalnya konsultasi ke dokter, dokter kan nanti cek nih keluhannya apa. Betul. Nah apakah ada pemeriksaan penunjang tambahan yang memastikan bahwa oh benar nih diagnosanya usus buntu? Usus buntu ya, oke. Jadi untuk sampai ke sebuah diagnosa usus buntu dari anamnesis atau riwayat penyakit yang disampaikan pasien, kemudian pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien ya, pemeriksaan abdomen terutama ya, dan ada beberapa pemeriksaan fisik yang dispesifikkan untuk pemeriksaan usus buntu, lalu pemeriksaan labo rutin berupa darah, itu kita sudah bisa mendiagnosis suatu radang usus buntu yang sifatnya akut, sudah cukup. Namun pada beberapa kondisi kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan imaging, pemeriksaan penunjang lain, seperti mungkin ronsen, USG atau CT scan ya. Nah itu masing-masingnya fungsinya adalah beda. Bisa jadi untuk memastikan itu adalah suatu usus buntu, bisa jadi untuk melihat kemungkinan penyakit lain yang gejalanya hampir mirip dengan usus buntu ya. Jadi untuk pastinya sebagai dokter kita berpegang kepada anamnesis ya, riwayat penyakit yang disampaikan pasien dan pemeriksaan fisik. Kemudian nanti akan ditunjang oleh pemeriksaan lain berupa lab dan pemeriksaan imaging ya. Untuk memastikan atau ya justru ternyata ada penyakit lain yang gejalanya hampir mirip gitu. Ya. Soalnya kan di daerah seputar perut ya dok ya. Betul. Apapun bisa menjadi penyebab munculnya sakit dari pasien tersebut ya dok ya. Betul sekali. Jadi untuk di sebelah kanan itu ada di samping ada organ pencernaan, usus besar dan ada usus buntu, ada saluran saluran kencing. Nah, ada juga pada perempuan saluran kandungan. Nah, bisa saja gejala yang ditampilkan adalah sama gitu. Jadi kita harus mulai di sana memisahkan ini apakah memang dari saluran cerna atau dari saluran kencing atau justru dari saluran kandungan. Begitu. Ya. Kemudian kalau misalnya nih dok, pasiennya merasakan yang tadi dokter bilang itu spesifiknya itu kan nyeri sebelah kanan ya, nyeri sebelah kanan yang terus menerus terus menerus. Nah sebelum ke rumah sakit, sebelum yang bersangkutan itu datang ketemu dokter gitu ya, ada nggak dok pengobatan atau pertolongan apa yang bisa dilakukan oleh pasien dan keluarganya saat itu ya? Jadi untuk pasien yang dengan apendisitis itu gejala utamanya itu adalah yang sering membawa datang itu adalah nyeri. Nyeri ya. Kalau saya cenderung untuk menganjurkan begitu memang sudah ada rasa nyeri, lebih baik datangi dokter dahulu. Tidak usah ada manipulasi dahulu agar pemeriksaan kita lebih objektif, karena nyeri ini adalah suatu poin penting nanti untuk kita menegakkan diagnosa. Jadi seandainya misalnya dia makan paracetamol tablet nih dok, nyerinya reda, itu malah susah untuk nanti ada sedikit mempengaruhi gitu. Jadi sebaiknya jika memang sudah ada
gejala seperti itu kita periksa Langsung dulu. aja ke dokter. Iya, langsung aja ke dokter. Oke, Kita ya. tidak usah delay, Iya. kita tidak usah melakukan macam-macam dulu karena ditakutkan nanti akan adanya bias dalam pemeriksaan. Iya, karena skala nyerinya udah berkurang. Sudah ya, Dok? berkurang. Sementara Iya. nyeri itu adalah suatu poin yang akan kita cari dalam pemeriksaan. Oh, oke, Ya, oke. yang secara objektif juga akan kita raba nyeri di daerah Mananya ya? daerah Oke. perut tersebut gitu. Ini info penting banget ya. Iya, jadi itu poin yang Iya. poin diagnostik yang memang dibutuhkan dokter Iya. untuk menentukan suatu apendisitis akut gitu. Kayaknya rata-rata di luar sana udah nyeri kayak begitu, pasti pertolongan pertamanya Diberikan obat nyeri. paracetamol. Iya. Ya, Jadi pada diberikan saat obat nyeri. mungkin tiba ketemu dokternya, nyeri nggak gitu lagi. Iya. Padahal di dalamnya udah jadi apa kita nggak tahu. Iya, ya, Dok, ya. iya. Oh, oke dok. Iya, Ya, jadi baik. memang terapi yang sifatnya dilakukan sendiri mungkin sebaiknya dihindari dulu sampai kita memastikan memang tidak ada apa-apa. Itu juga mungkin salah satu faktor ya dok yang menyebabkan kenapa orang itu pernah misalnya nih pada saat datang ketemu dokter langsung bilangnya ini usus buntunya udah mau pecah ini. Ya, Mungkin juga seperti itu kali dok ya, Ya. karena sakit minum obat minum anti obat, sakit, sakit, reda, reda, dibiarin gitu ya. ya betul. Tapi Oh. ternyata kemudian mungkin terjadi perforasi. Iya. Akibatnya apendisitis itu berlanjut menjadi suatu peritonitis, ya, infeksi di Infeksi, rongga ya. abdomen. Oh udah larinya ke rongga Sudah perut ya, sudah dok? ke rongga Udah nyebar abdomen. ke situ. Iya, betul. Ya. Oke dok. Nah untuk usus buntu ini sendiri, Hmm. dia tuh memilih orang nggak sih dok? Misalnya, oh perempuan sering diserang atau laki-laki yang sering diserang, kemudian umur sekian yang sering, yang umur ini nggak pernah, ada nggak mengenal begitu dok? Ya, jadi kalau untuk usus buntu, secara statistik itu memang lebih sering menyerang dewasa dan anak-anak. Oh, Ya, oke. orang tua itu jarang. Oh, Tapi oke. ada, ya. Tapi jarang. Ya, ada jarang, tapi ada. Kemudian untuk jenis kelamin secara statistik juga dinyatakan bahwa laki-laki lebih sering. Oh ya. Ya, laki-laki lebih sering. Begitu ya dok? Ya, sedikit lebih Oh, sering ya. ya, sedikit lebih sering Iya. ya. Ya, tapi dalam prakteknya ya memang laki-laki, perempuan banyak juga, Ada juga ya kenanya. dewasa Oke. muda, Ya. anak-anak ya banyak juga. Oke. Ya. Nah penyebab dari usus buntu itu sebenarnya apa sih dok? Karena kan beredar nih mitos di Iya, masyarakat iya. ya. Kalau makan cabai, sering makan cabai pedas-pedas pasti kena usus buntu. Atau sering makan jambu biji yang banyak bijinya tuh bisa kena usus buntu. Nah, itu tuh bener apa enggak sebenarnya dok? Iya, jadi balik lagi ya kenapa bisa terjadi suatu radang. Satu itu terjadi barangkali infeksi di sana ya. Apakah bakteri, virus ya, akibatnya usus buntunya membengkak. Oh oke dok. Ya, Infeksi ya ya dok ya. itu satu ya. Yang kedua memang ada obstruksi fekalit. Fekalit itu ya semacam buang air besar yang sangat keras, Oh. nyangkut di sana. Oh gitu. Iya, Bisa ya dok ya? nyangkut. Iya, Oh, oke, nyangkut oke. di sana ya. Oh. Jadi mengakibatkan ada radang di sana. Bukan tempatnya soalnya dok ya, dia nyasar istilahnya iya, gitu nyasar ya. Oke, ya. Jadi untuk makanan pedas, pedas itu saya rasa sensasinya mulai di lambung ya. Untuk lambung sampai ke usus buntu itu butuh beberapa jam ya. Untuk biji-bijian ya mungkin saja, Walaupun ternyata kenyataannya banyak juga yang makan biji-bijian Iya, nggak nggak usus apa-apa. buntu Iya, ya, betul, nggak betul, usus buntu. betul. Jadi memang tidak bisa kita prediksi yang seperti itu. Atau menyalahkan makanan tertentu. Iya, ya, menyalahkan ya. makanan tertentu. Pada beberapa kasus memang saya temukan ada fekalit yang seperti buang air besar keras yang seperti biji yang berkumpul gitu. Itu yang menyumbat di rongga usus buntu. Pada beberapa kasus ya hanya memang usus buntunya itu membesar, merah, bengkak dia itu. Ya, jadi bisa berbagai macam penyebab ya.
Tapi secara umum seperti itu. Oke. Dan jarang ada, cuma mungkin relatif lebih jarang dibanding dua penyebab lainnya, tumor. Oke. Ya. Tumor ada lagi yang beda lagi ya. ya. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya sudah jelas nih dok, diagnosanya dari keluhan pasiennya, Ya. kemudian data penunjang laboratorium Betul. ataupun USG maupun CT scan ya dok ya. Nah, udah nih udah jelas, oke, ini udah pasti usus buntu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan dok? Oke. Tindakan berikutnya. Ya. Jadi untuk standar penanganan usus buntu akut itu adalah melakukan operasi usus buntu ya, kita sebut appendektomi ya. Nanti jalur operasinya untuk saat ini ada dua alternatif ya. Kita open ya, berarti dibuka di titik tertentu di bagian kanan abdomen, atau melalui yang lebih canggih sekarang laparoskopi. Oh, oke. Ya, laparoskopi ya, itu dengan alat tertentu kita hanya masuk melalui 3 titik kecil ya. Nah, bagaimana pilihannya yaitu nanti tergantung kepada mungkin fasilitas yang ada Di dan rumah sakit ya. ya Oke. fasilitas yang ada. Namun untuk standar penanganan usus buntu akut adalah operasi appendektomi. Karena banyak juga pasien-pasien saya yang meminta delay operasi ya. Jadi untuk usus buntu ini memang operasinya harus kita usahakan segera. Secepat mungkin. Iya, Oke. segera ya. Sifatnya adalah operasi yang emergensi. Oh, oke. Ya. Kita usahakan segera, jadi tidak bisa kita delay minggu depan, bulan depan begitu ya. Iya. Jadi begitu kita mendapatkan diagnosa usus buntu, standarnya adalah operasi usus buntu, appendektomi, dan dilakukan segera. Begitu. Itu efeknya apa dok? Kalau misalnya dibilang nanti aja deh dok, bulan depan gitu, atau 2 minggu lagi deh, saya mau rapat nih, apa tuh dok? Jadi nanti perjalanannya bisa macam-macam. Ya. Otomatis begitu kita sudah mendiagnosa usus buntu, kita sudah mulai memberikan obat. Nah, pengobatan ini bisa saja efektif, bisa saja tidak, dan kita tidak bisa memastikan hasilnya. Ya. Namun yang paling kita takutkan apabila nanti pengobatan ini tidak efektif. Ya, satu itu yang kita takutkan itu adanya perforasi usus buntu. Perforasi usus buntu artinya usus buntu tersebut pecah ya. Kemudian kumannya itu menyebar di seluruh rongga abdomen dan itu bisa menyebar ke seluruh aliran darah. Akibatnya menginfeksi seluruh organ tubuh. Nah, ini bisa berakibat fatal kematian ya. Jadi itu kita berusaha menghindari Kejadian itu ya agar dok, ya? tidak terjadi perforasi. Karena kalau sudah terjadi perforasi pun prosedur operasi yang kita lakukan berubah. Tidak hanya kita melakukan appendektomi, tapi approach-nya adalah melalui laparotomi. Kita membuka rongga abdomen dan membuang apendik ya, kemudian mencuci seluruh rongga abdomen ya, agar diharapkan bersih dari kuman-kuman yang berasal dari usus buntu yang pecah tadi ya. Yang kedua bisa jadi terjadi mikroperforasi ya, akibatnya nanti ada namanya lemak-lemak yang kita di usus itu membungkus area yang infeksi tersebut. Ya, kita namakan itu appendik infiltrat ya. Jadi dia bengkak di sini. Bengkak di sini ya, dan itu terasa sakit, nyeri ya. Nanti akan diterapi selama beberapa lama dan ujung-ujungnya juga operasi juga. Begitu. Yang ketiga dia akan menjadi appendik yang kronis. Ya sering sakit-sakit ya, nyeri-nyeri, hilang timbul di sana ya. Kalau memang mau tuntas ya memang jalannya adalah
operasi juga gitu. Jadi yang awalnya sebenarnya simple, cuma sayat sedikit ya dok Iya. ya kan, kecil ya untuk ngangkatin usus Iya. buntunya, dibiarkan ujungnya ngebelahnya gede ya dok ya. Betul. Jadi makanya disarankan begitu karena kita juga menghindari kemungkinan-kemungkinan lain ya. Karena jika sudah dibiarkan berlama-lama nanti tantangannya akan makin besar. Bisa terjadi perlengketan di area tersebut ya. Jadi masalahnya jadi lebih kompleks. Masalah lebih kompleks artinya yang dihadapi oleh pasien juga lebih besar. Gitu. Ya harusnya simpel, angkat selesai. Angkat, ya kemungkinan besar tidak akan bermasalah lagi ya. Ternyata dokter harus cuci dulu ususnya. Iya. Diperbaiki lagi lengket-lengketnya. Lengket, ya. Ada yang gitu. Iya, yang harusnya cuma operasi cuma berapa lama, ternyata jadi berjam-jam. Iya. Dokter pernah nggak ketemu pasien nih dok? Udah jelas-jelas diagnosanya usus buntu. Ya. Oke lah, pas di USG dia ngumpet dok, kelihatan kan hasilnya ketutup. Iya. Jadi pasiennya berdebat nih sama dokter. Enggak kok, dia pegangannya USG nih dok misalnya. Enggak, USG saya nggak bilang usus buntu. Pasiennya lebih pintar ya dokter nih. Udah jelas-jelas sakitnya ngarah ke sana. Nggak mau operasi. Nah itu ngakalnya gimana dok kalau pasien gitu? Jadi itulah mungkin kita perlu di era yang arus informasi sangat bebas sekarang itu kita memang perlu mengedukasi ya bahwa untuk diagnosa apendik ini yang utama dipegang itu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik dan labor sederhana itu jika sudah dokternya sudah yakin sudah cukup untuk mendiagnosa apendik ya. Namun pada beberapa kondisi ya, misalnya dia memiliki kemungkinan penyakit-penyakit lain yang bisa saja terjadi, mungkin dari saluran kencing berupa batu atau infeksi di sana, atau di saluran kandungannya bisa jadi ada infeksi atau tumor macam-macam ya, dengan gejala yang hampir mirip karena posisi daerahnya adalah sama di kanan bawah. Kita perlu mengeluarkan senjata lain lah istilahnya ya, bisa jadi USG, bisa jadi CT scan, bisa jadi ronsen. Namun perlu disadari bahwa masing-masing pemeriksaan ini hanya bersifat menunjang dari hasil pemeriksaan yang sudah di awal tadi, dan masing-masing itu memiliki kekurangan dan kelebihan untuk menentukan suatu penyakit ya. Misal ya untuk USG sendiri ya, bisa saja kita menemukan itu suatu appendix yang meradang, bisa saja tidak, atau justru kita menemukan hal-hal lain yang di luar appendix ya. Bisa jadi itu memang suatu penyakit yang dia berdiri sendiri, atau memang kebetulan ada appendix, kebetulan ada penyakit itu. Kan mungkin saja dua penyakit yang ini ada kemungkinan. Nah, itu harus kita evaluasi ulang. Namun bagi kita pemeriksaan penunjang itu bersifat menunjang pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan yang sudah dilakukan di awal begitu. Jadi sebenarnya USG itu kita pengen tahu selain appendicitis ini ada nggak sih gangguan sebelah-sebelahnya? Betul gitu sekali ya. Apalagi apalagi di ketika kita mengambil anamnesis atau riwayat penyakitnya itu, pasien menyampaikan saya buang air kecil nyeri sakit, atau saya pernah keluar batu, atau mungkin saya ada gangguan haid atau nyeri ini di perut bawah ya. Kita harus explore seluruhnya agar mendapatkan diagnosa yang komprehensif begitu. Iya, ya. Padahal sebenarnya dari keluhan pasien, dokter itu sudah bisa menentukan ini sebenarnya usus buntu. Ya, cuma karena ada keluhan-keluhan tambahan mau dipastikan selain usus buntu siapa tahu ada yang lainnya. Gitu. Jadi
Berarti yang tadi pasien yang ngerasa oh nggak ada vonis itu sebenarnya kurang tepat ya dok ya. Iya. Harusnya tuh mendengarlah dokter bedahnya ngomong ya. Karena aku pernah dengar cerita gini loh dok. Iya. Pasien ini awalnya itu sudah divonis dokternya Iya. bahwa dia usus buntu Iya. dan harus segera dioperasi. Operasi, ya. Bukannya datang untuk menanyakan jadwal operasi, malah pulang. Ya. Pulang itu kayaknya berobat alternatif dok. Iya, iya. Nggak tahu dikasih apa sama orang itu, datang beberapa lama kemudian ke IGD, udah kesakitan, terus pada saat dicek yang dokter bilang tadi tuh udah pecah kemana-mana. Udah pecah kemana-mana. Sampai akhirnya dokter bedahnya tuh ngoceh ke keluarganya, dok bilang gini, kamu datangkan dukunnya sekarang di sini, suruh dia ngobatin itu sebetulnya pecah. Dan sedihnya dok, pasiennya meninggal dok. Setelah dioperasi sama dokter bedah. Iya, iya. Karena mungkin yang dokter bilang itu ya, Iya. infeksinya ke seluruh organ. Jadi memang ada perjalanan penyakit ya. Jadi mulai dari usus buntu yang mungkin hanya simpel, nyeri di kanan bawah, kemudian karena tidak ditangani dengan tepat dia perforasi, kemudian kumannya itu menyebar ke seluruh rongga abdomen ya, kemudian bisa masuk ke darah dan secara sistemik itu menyerang organ tubuh, akibatnya memang bisa berakhir ke kematian ya. Jadi saya lihat permasalahannya di sini adalah pertama itu mungkin masih denial dengan sakitnya ya. Masih menyangkal ya bisa jadi nggak apa-apa nih akhirnya datangin pengobatan usus buntu ya. Akibatnya ya akhirnya proses penyakitnya itu akan terus berlanjut gitu. Mungkin dia pikir dengan makan atau minum jamu-jamuan ya, bisa hilang. Bisa Kita sih hilang. bukan menyalahkan dukun atau apa ya, enggak. Cuma sih atau menyalahkan obat alternatif enggak. Ya. Mungkin masyarakatnya itu bisa berpikir bijak ya, Ya. bisa memilah. Ya. Mana sih penyakit yang saya harus lewat medis, Ya. mana saya yang bisa alternatif ya, dok betul, ya. betul Jangan sekali. semuanya berpikir, oh kalau disuruh operasi saya kabur deh, Iya. saya lari ke alternatif aja, ke orang pintar aja, Iya, terus iya. orang itu kan dukun gitu ya. Akibatnya kan malah membuat penyakit itu bukan sembuh, malah tambah parah. Dan akhirnya mengarahnya kerugiannya yang ke pasiennya Ke pasien. tidak tertolong lagi Ya, dok ya. ya tentunya dokter yang tadi itu dia berharap pasiennya sembuh, Iya, tapi dengan betul. seperti itu tentu masalah yang akan dihadapi akan lebih besar dan outputnya jadi kurang bagus. Padahal mungkin dokternya berharap jika ini ditangani lebih dini, outputnya sembuh ya pasiennya, dok, ya. outputnya sembuh. Ya saran saya ya memang pertama itu ketika kita sakit itu pastikan dulu apa sakitnya kepada orang yang berkompeten. Kemudian sebenarnya apabila ada anjuran operasi itu sebenarnya memang sifatnya adalah pilihan ya, artinya tidak perlu takut begitu datang ke dokter bedah nanti disuruh operasi, tidak seperti itu ya. Jadi dokter itu hanya menyarankan ya, pilihan tetap pada pasien ya, tapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tertentu. Yang kedua saya pikir apabila memang ada terbersit keraguan, tidak ada salahnya mencari second opinion dari orang-orang yang sama-sama berkompeten. Ya apabila yang menangani ada dokter bedah, mungkin nyari second opinionnya ke dokter bedah lain, jangan ke dukun. Gitu. boleh aja barangkali ada rasa belum percaya, belum yakin kan. Ada tempatnya untuk mencari second opinion ya. Tapi second opinion ini harus yang memang ke dokter juga gitu ya, orang-orang yang sama-sama berkompeten. Bukan ke orang pinter. Iya, kalau memang nyari second opinionnya ke orang pinter ya beda lagi nanti apa yang disampaikan ya. Mungkin gini kali dok ya, yang membuat mereka itu
pada saat sebenarnya kalau dokter bedah itu memberitahu, oh bapak atau ibu harus operasi nih, karena usus buntunya harus dibuang, ya kan? Itu kan sebenarnya udah pilihan yang memang tidak bisa diobati dengan obat-obatan, betul ya dok sekali, ya, udah harus dioperasi. Iya, ya, dok? seperti balik lagi tadinya, bahwa memang standar penanganannya adalah operasi. Nah, mungkin mereka berpikir gini, aduh dioperasi, akibatnya apa ya? Saya dibuka, disayat gini-gini. Ada yang kadang mitos-mitos bilang gini, kalau kena pisau tuh tambah parah loh. Ada yang kayak gitu loh dok, orang-orang tua zaman dulu ya. Betul. Operasi itu tuh pantang tuh, yang benjolan-benjolan kena pisau itu pasti tambah parah. Iya. Nah sebenarnya tuh kalau operasi itu ada efek sampingnya nggak sih dok? Atau misalnya nih, nanti udah dioperasi kambuh lagi kok. Nah itu tuh bener nggak sih dok omong-omongan hoax-hoax di luar itu? Iya. Jadi untuk kasus apendisitis akut ya, secara umum rata-rata operasinya berjalan lancar ya. Pada kasus tertentu saja mungkin ada penyulit. Misalnya satu posisi usus buntu yang tidak di depan ya, jadi mesti dicari dulu ke bagian belakang gitu kan. Kedua mungkin ada perlengketan di area sekitar. Apakah memang dulu sudah ada infeksi di sana ya, banyak hal yang bisa mempengaruhi. Akibatnya operasinya jadi lebih lama dan lebih sulit ya untuk usus buntu. Kemudian apakah usus buntu berulang? Jarang sekali ditemukan ya. Itu adanya stam appendicitis istilahnya. Jadi usus buntu itu waktu memotongnya masih ketinggalan sedikit ya. Bukan tumbuh lagi ya? Bukan tumbuh lagi ya, ada yang tinggal, tapi itu sangat jarang sekali ya. Berarti sebenarnya dengan operasi itu kemungkinan untuk sembuhnya besar sekali ya. Apabila kita asesmen dengan cepat, kita lakukan dengan cepat, rata-rata akan hasil output yang dicapai akan baik ya. Namun namanya operasi memang selalu melekat risiko dan komplikasi. Nah, dokter akan menyampaikan risiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi. Ini perlu digarisbawahi ya, mungkin ya. Tidak selalu. Iya, tidak selalu akan terjadi. Namun untuk setiap tindakan begitu ada suatu diagnosis, ada suatu rencana tindakan, nanti akan ada risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Risiko dan komplikasi ini bisa terjadi, bisa tidak. Tapi dokter harus menyampaikan di awal, karena memang keputusan setuju atau tidaknya operasi berasal dari pasien. Dan ketika nanti dia sudah setuju, ya tentu dengan pertimbangan risiko dan komplikasi ini yang mungkin terjadi. Namun secara umum operasi usus buntu yang kita diagnosis di awal dan dilakukan tindakan di awal, hasilnya bagus. Ya. Sebenarnya kalau pasien itu ada mengeluh seperti yang tadi dokter sampaikan di awal ya, apa salahnya sih datang aja dulu? Datang ya aja kan? dulu. Dicek, benar gak sih kalau memang bukan usus buntu? Alhamdulillah. Iya, dikasih obat selesai ya. Karena penyakit-penyakit lain masih mungkin ya. Bisa saja penyakitnya seperti saya bilang tadi dari saluran kencing kan. Bisa saja hanya gejala infeksi yang gejalanya memang nyeri juga di sebelah kanan. Atau justru mungkin masanya dari kalau perempuan dari organ kandungannya. Banyak kemungkinannya. Itu tuh tidak usah pusing, nanti biar dokternya periksa begitu. Iya, kan kalau misalnya tahu cepat kan lebih baik. Betul, ya. betul Jadi, sekali. Nggak sampai yang kasus tadi usus buntu sampai pecah, yang kemana-mana kan kasihan ya. Dokter, sebenarnya usus buntu ini bisa dicegah nggak sih dok? Ya, jadi kalau untuk usus buntu ini terjadinya memang tidak bisa kita prediksi ya. Tapi dari beberapa literatur disampaikan bahwa pencernaan yang baik ya itu menurunkan risiko katanya. Ya, pencernaan yang baik otomatis buang air besar lancar dan teratur ya. Ya mungkin nanti dipengaruhi oleh diet dan minuman, pola makan.
begitu. Olahraga kali dok ya. Iya, meskipun itu enggak, untuk terjadinya itu kita enggak bisa prediksi. Gitu. Iya, bisa terjadi kapanpun. Iya, nggak bisa kita pada tahu ya. apa jenis kelamin manapun Iya. dan usia yang ranknya cukup luas gitu. Oke. Iya. Baik dok. Sip. Ini kayaknya seru nih tadi. Percakapan kita seru ya dok ya. Dok, misalnya nih ada sahabat Intermedica di luar pengen konsultasi sama dokter. Ya, ya. Nah, dokter ini praktek di RS Kim hari apa, jam berapa dok? Wah, saya di RS Kim setiap hari Senin, Selasa, Rabu ya, mulai jam 4 sampai selesai. Oke, Iya. kalau misalnya di luar itu tiba-tiba ada yang mau datang, bisa dong? Ya bisa lah. Bisa gitu. ya? Ya, dok, ya. Bisa lah kita atur. Oke, sip. Iya. Dok, ini yang apa? Yang istilahnya tuh lingkupnya dokter umum nih baru satu nih dok. Iya, Kita ngomongin iya. ya, usus buntu. Nanti kapan-kapan aku undang dokter lagi ya. Boleh, untuk boleh, kita boleh. bicara misalnya apa nih dok, kayak hernia, apa Iya. yang sering ya, banyak Iya, hernia juga hernia sering ya, dok, banyak, ya. Ya, kayaknya nanti penasaran tuh hernia apaan sih, nanti aja dok kita Boleh, ngomong ya. boleh. Ya dok ya. Ya, jadi dari saya pesan nih buat sahabat Intermedica, apabila ada gejala yang dirasa aneh dengan tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan bedah-bedah ya, seperti usus buntu ini, jangan takut untuk datang ke dokter, karena mindset beberapa orang bahwa ketika mendatangi dokter bedah harus segera masuk kamar operasi ya. Tidak seperti itu ya. Jadi pastikanlah dulu penyakitnya apa ya, kita tahu nanti akan ada anjurannya dari dokter. Seandainya ada anjuran operasi, itu juga adalah setuju atau tidaknya adalah keputusan pasien. Tidak berarti saya, ini masuk kamar operasi, pasiennya harus masuk begitu ya. Jadi jangan sampai ada mindset seperti itu ya. Setuju atau tidak kembali ke ini, tapi tentu dengan konsekuensi dan risiko yang sudah diberitahukan oleh dokternya bahwa ini yang akan ini. Tapi setidaknya kita sudah tahu ini yang kita hadapi adalah ini, begitu kan. Kalau kadang-kadang kan sekarang kan ada gejala, bukannya mengunjungi dokter tapi tanya-tanya tetangga, terus scrolling di ini searching ya, kemudian membuat suatu pemikiran sendiri gitu. Nah, akhirnya itulah yang nantinya akan memperberat masalah. Tapi jika sudah mengunjungi dokter, sudah tahu penyakitnya, ada anjurannya, setuju atau tidak dengan terapi yang ditawarkan dokternya, itu adalah pilihannya pasien, begitu. Tidak suruh misalnya Jena datang saya, wah ini masuk kamar operasi, enggak seperti itu ya. Iya, saya lihat begitu, rata-rata ketakutannya, wah dokter bedah ini nanti pasti dibedah gitu. Iya, betul dok. Thank you dok atas Ya, tipsnya. oke, ya. Ini tadi yang dokter sampaikan tuh bener banget dok. Iya. Ya, jadi biar sahabat Intermedica juga bisa berpikir, yang tadi pernah berpikir bijak lah. Ya, mana berpikir yang bijak. kita harus ke dokter, mana yang kita tidak perlu ke dokter. Iya, betul sekali. Oke, semoga bermanfaat nih dok. Iya, podcast kita kali ini ya mudah-mudahan. dok ya. Terima kasih atas waktunya dokter. Terima kasih sama-sama. Oke.